Baik, selanjutnya kita akan tahap berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mempersiapkan dashboard di Blink ini, gitu ya. Namun sebenarnya untuk mempersiapkan dashboard di Blink ini, gitu ya, kita harus melakukan konfigurasi melalui Blink Cloud ini. Setelah itu kita juga bisa nanti membuat dashboard di mobile apps kita, gitu ya. Ya, langsung saja setelah rekan-rekan berhasil untuk login ke dalam akun Blink Cloud masing-masing, maka proses pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman bisa membuat template, gitu ya. Nah, untuk membuat template teman-teman bisa berada di menu device ini dan klik new, atau teman-teman pindah ke menu developer zone. Nah, gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan pilih sub menu yang namanya My Template, dan rekan-rekan silahkan klik New Template, gitu ya. Oke. Nah, untuk template pertama, gitu ya, untuk project kita kali ini, saya akan menamakan template kita adalah penyiram otomatis. Penyiram otomatis. Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan template yang lain, gitu ya, terserah kebutuhan, gitu ya. Karena di project kali ini kita akan membuat template untuk penyiram otomatis, gitu ya, maka saya namakan adalah penyiram otomatis. Di sini karena kita menggunakan hardware-nya SP32, kita tetap pilih SP32 dengan koneksi kita nanti adalah WiFi. Nah, di sini ada opsional, teman-teman bisa menambahkan deskripsi terkait tentang project, atau kalau tidak juga tidak masalah, gitu ya. Selanjutnya kita done. Nah, maka kita sudah memiliki template-nya, namun tetap saja kita perlu melakukan konfigurasi ya, rekan-rekan, gitu ya. Kita juga nanti mengatur data streamnya, gitu ya. Terus selain itu juga kita bisa setup dashboard kita, dan terakhir nanti kita bisa membuat satu device, gitu ya, untuk menampilkan dashboard kita. Ya, langsung saja ya. Nah, setelah teman-teman klik done untuk membuat template tadi, maka kita bisa lanjut ke data stream. Nah, teman-teman bisa pilih data stream di sini, gitu ya. Nah, di data stream ini, gitu ya, ini adalah untuk mengatur, gitu, apa namanya, aliran data, gitu ya, yang akan dikirim. Dalam use case kita nanti kita akan mengirimkan beberapa parameter data seperti temperatur, humidity, dan lain-lain, gitu ya. Nah, data-data itu perlu kita buatkan jalurnya, gitu ya, jalur pengirimannya, dan tentunya nanti akan disimpan di mana, gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan di bagian data stream. Nah, caranya ya teman-teman tinggal klik saja data stream. Nah, dengan mengklik new data stream, dan teman-teman pilih virtual pin. Oke. Nah, di sini di dalam apa namanya, Blink ini sebenarnya kita memiliki banyak sekali virtual pin. Virtual pin ini rekan-rekan bayangkan sebagai variabel, gitu ya. Tempat nanti data itu akan data yang yang akan dikirimkan dari device kita akan disimpan, gitu ya, dalam suatu variabel yang kita sebut sebagai virtual pin ini, gitu ya. Nah, ini juga namanya atau aliasnya teman-teman bisa namakan sesuai kebutuhan saja. Namun di sini mungkin saya akan membuat virtual pin 0 ini, saya ganti namanya menjadi virtual 0 temperatur, gitu ya. Karena nanti saya akan pakai untuk menyimpan nilai temperatur di virtual pin yang ke 0 ini, gitu ya. Dan tipe datanya mungkin saya jadikan double supaya bisa desimal ya nilainya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur juga unitnya. Temperatur yang kita akan kirim itu dalam Celsius, maka coba kita cari unit Celsius, gitu ya. Dan suhu yang akan kita ukur mungkin 0 sampai 100 ya. Nah, gitu ya. Jadinya kita atur juga bisa di sini, gitu ya.
Selain itu, teman-teman bebas menentukan desimalnya, mau 2 angka belakang koma atau yang lain, serah. Misalkan saya pakai aja 1 angka di belakang koma saja gitu ya. Nah, seperti itu. Dan teman-teman bisa create seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita juga perlu membuat variabel yang lain, karena nanti kita akan mengirim humidity juga. Kita bikin lagi new data stream dan pilih virtual pin. Nah, namanya saya ganti juga supaya mudah saya ingat, nanti adalah home gitu ya. Tipe datanya juga saya akan jadikan double. Unitnya itu kalau humidity itu adalah persen gitu ya. Nah, oke, kita cari persen. Nah, percentage, dan value yang kita kirim juga 0 sampai 100% gitu ya. Dengan desimal 1 angka juga aja gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kita create kembali. Nah, selain temperatur dan humidity, di project kita juga nanti akan mengirimkan soil moisture atau kelembaban tanah ya. Nah, selanjutnya kita bikin juga data streamnya dengan mengklik data stream, kembali virtual pin. Ya, kita ganti juga namanya soil misalkan gitu ya. Tipe datanya juga sama, kita jadiin double aja. Unitnya juga kebetulan percentage juga ya. Nah, kita pilih percentage, value yang kita kirim juga 0 sampai 100 gitu ya. Desimalnya kita jadiin 1 angka aja, nggak apa-apa. Dan kita create kembali. Nah, ini ya. Jadinya variabel-variabel atau data-data yang kita kirimkan saat ini kita sudah buatkan jalurnya untuk nanti diterima oleh dashboard Blink kita ya, melalui P0, P1, dan P2. Namun, kita juga nanti ingin membuat suatu fitur untuk bisa mengontrol pompa gitu ya dari aplikasi kita gitu ya, sehingga data untuk mengontrol pompa ini juga kita perlu membuatkan data streamnya. Nah, kita nambah lagi satu data stream untuk mengendalikan ya atau mengontrol pompa. Caranya sama, new data stream, virtual pin. Kita ganti juga namanya, misalkan pump gitu ya, untuk menandakan bahwa ini data untuk pompa nanti gitu ya. Dan nilai yang akan kita kirim nanti itu hanya 0 atau 1 gitu ya, atau nilai 0 untuk off, 1 untuk nyala misalkan gitu ya, atau on. Jadinya kita biarkan saja tipe datanya, unitnya juga biarin aja non, dan kita create. Ya, sekarang semua jalur atau data stream data sudah kita definisikan, dan selanjutnya rekan-rekan save. Sebelah sini ya, kita save konfigurasinya. Oke. Selanjutnya, setelah kita setting untuk data streamnya, maka proses berikutnya kita perlu melakukan setting di bagian web dashboardnya. Ya, di web dashboard ini jadinya data-data itu nanti kita bisa juga tampilkan di dalam versi web base gitu ya, melalui akun ini, atau juga nanti di Blink ini bisa kita hubungkan juga dengan apps. Tetapi di bagian web dashboard ini untuk mendesain supaya kita bisa melihat data-data itu melalui Blink Cloud ini. Nah, langsung saja ya, kita pilih web dashboard. Oke, setelah kita pilih web dashboard, kita pilih edit di sini. Ya, setelah edit tinggal teman-teman sesuaikan kebutuhannya ya untuk menampilkan data-data tadi itu menggunakan apa gitu ya. Untuk mudahnya langsung saja saya akan menggunakan Gauk, misalkan tinggal teman-teman drop ya, drag and drop seperti ini. Karena ada 3 data ya, sensor tadi, semuanya saya akan tampilkan dengan Gauk saja gitu ya. Tetapi ini juga bebas ya, nanti teman-teman bisa nampilkan dengan label atau chart dan lain-lain. Untuk mempermudah, saya pakai Gauk dulu. Ya, nah seperti ini. Selain Gauk, untuk menampilkan data sensor, kita juga perlu untuk mengendalikan pompa tadi ya. Nah, mungkin saya perlu switch di sini. Nah, ini ya. Ini adalah tombol nanti yang akan saya gunakan untuk mengendalikan
pompa gitu ya. Nah ini, nah seperti ini. Nah selanjutnya supaya data itu bisa terhubung ya, atau data stream tadi bisa terhubung ke chart-chart ini dan switch ini, maka kita perlu konfigurasikan di sini. Caranya kita bisa klik di sini ya, menu pengaturan untuk gauk pertama. Kita boleh namakan gauknya gitu ya. Misalkan ini adalah gauk untuk menampilkan temperatur, saya akan namakan aja temperatur gitu ya. Nah, sehingga muncul tulisannya di sini. Selain itu teman-teman juga harus definisikan sumber data yang akan tampil di gauk ini berasal dari data stream yang mana gitu ya. Dimana tadi itu kita definisikan data P0 temperatur lah yang akan menjadi jalur untuk data temperatur ya. Berarti kita harus pilih data streamnya sesuai dengan nilai yang mau ditampilkan. Berarti di sini adalah P0 temp. Nah, di sini kita perlu override gitu ya. Supaya kalau mau override di sini, kalau ada data misalkan ternyata yang dikirim lebih dari 100, teman-teman bisa atur misalkan di sini, atau colornya. Nah, gitu ya. Mau seperti apa itu juga bisa teman-teman atur. Sekali lagi ini sesuai selera gitu ya. Misalkan kita atur aja ya, saya perlunya lebih hijau misalkan, atau karena temperatur berarti mungkin agak ini kali ya, agak orange gitu ya. Ya terserah kita ya, ini hanya visualisasi aja gitu ya, karena nanti di apps juga kita juga perlu mengatur juga ya. Oke, bentar, coba kita atur ya. Oke, ini kita hapus aja. Nah, mungkin seperti ini aja ya. Terus kita save. Nah, berarti nanti akan data temperatur itu masuk ke sini. Nah, gitu ya. Selanjutnya gauk yang kedua, kita gunakan nanti untuk menampilkan humidity, gitu ya. Maka saya akan tulis humidity aja, gitu ya. Sumber datanya berarti dari phum ya. Teman-teman bisa atur seperti yang tadi ya, warnanya dan lain-lain. Kita langsung saja save. Ini gauk yang ketiga untuk menampilkan soil moisture gitu ya. Moisture. Nah, gitu ya. Sumber datanya adalah soil tadi ya. Nah, teman-teman bisa atur lah warnanya lagi juga gitu ya, sesuai kebutuhan, dan kita misalkan save. Nah, yang terakhir adalah bagian switch. Nah, gitu ya, untuk mengendalikan pompa tadi. Nah, ini kita bisa atur, nah, gitu ya. Ini kita namakan saja pump gitu ya, atau pompa gitu ya. Sumber datanya atau nanti jalurnya ya jalur P3 ini gitu ya. Nah, seperti itu. Ini teman-teman bisa tambahin labelnya ya. Kalau misalkan dia dalam kondisi on off akan muncul tulisan di sini. Katakan di sini itu menyala, di sini itu padam. Nah, gitu ya. Kalau digeser nanti menyala atau padam. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur juga ya, mau hide itunya, apa namanya tadi, title-nya tuh enggak, bisa diatur di sini. Kita save saja. Oke, nah setelah kita setting dan kita merasa puas misalkan dengan tampilan sederhana ini, gitu ya, silahkan rekan-rekan selanjutnya save. Oke. Selain itu, mungkin nanti ke depannya kita juga perlu membuat semacam notifikasi gitu ya, dimana notifikasi itu bisa kita gunakan untuk mengetahui gitu ya, apakah terjadi peningkatan atau pengurangan terhadap batasan tertentu, maka akan muncul semacam notifikasi. Nah, untuk membuat notifikasi gitu ya, kita perlu masuk ke dalam submenu yang namanya adalah event and notification. Nah, teman-teman bisa klik di sini, nah, gitu ya, dan pilih menu edit di sini. Oke. Setelah itu langsung pilih create event. Kita pilih. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita setting. Yang pertama di bagian general, gitu ya. Yang perlu teman-teman pahami gitu ya, nanti event code yang akan kita tulis di sini itu harus sesuai dengan codingan kita gitu ya, dimana di dalam coding yang untuk ke project ini gitu ya, kebetulan nanti saya akan
membuat dua notifikasi gitu ya. Notifikasi ketika tanah dalam keadaan kering dan notifikasi dalam keadaan normal. Sehingga di sini teman-teman bisa tulis ya. Misalkan notifikasi untuk tanah kering. Kita tulis tanah kering gitu ya. Nah, ininya harus sama ya dengan yang di coding kita. Nah, benar ini tanah underscore kering pakainya ya. Ini adalah event untuk atau notifikasi yang akan di-generate ketika nanti tanah dalam keadaan kering atau di bawah threshold yang kita udah definisikan di coding. Nah, apakah ini akan menjadi informasi atau notifikasi berupa info kah, warning lah, critical kah, atau konten? Teman-teman bisa pilih dengan kebutuhan. Nah, di sini saya anggap semacam warning gitu ya, supaya mungkin pemilik nanti kebun itu bisa aware gitu ya, bahwa ada notifikasi yang warning terjadi gitu ya. Teman-teman juga bisa menambahkan deskripsi di sini gitu ya, tetapi ini hanya opsional. Oke, yang penting itu di bagian general tulis tanah underscore kering ini gitu ya. Selanjutnya kita juga harus setting di bagian notifikasi gitu ya. Ini teman-teman sebenarnya bisa setting sesuai kebutuhan juga ya, gitu ya. Oke, itu bisa, tetapi yang mungkin yang penting itu adalah bagian setting di sini. Nah, kita bisa buat notifikasinya itu muncul setiap terjadi event gitu ya. Event ini nanti dikirim dari perangkat kita gitu ya. Dan event ini akan mengirimkan ke user berapa kali sekali gitu ya. Nah, kita bikin aja 1 second sekali gitu ya. Jadinya kalau ada terjadi notifikasi yang atau kendala di device gitu ya, dan mengirimkan notifikasi, nanti dia akan responsif gitu ya. Dan settingan ini juga sudah diatur di dalam codingan kita supaya notifikasinya muncul kalau terjadi perubahan saja gitu, sehingga ini tidak masalah kita jadikan 1 second. Nah, ini kita bisa show notifikasinya mau di mana saja gitu ya. Kita aktifkan aja semuanya ya, di apps dan di konsol itu tampil gitu ya. Selanjutnya kita create. Nah, ini untuk notifikasi nanti tanah kering gitu ya. Selanjutnya kita bikin juga untuk notifikasi tanah normal. Dan kebetulan untuk event code yang kita tulis di codingan juga sama seperti ini. Jadi teman-teman harus ikuti seperti ini ya, tanah underscore normal gitu ya. Ini mungkin hanya sebagai info gitu ya. Kita enable aja notifikasinya, dan kita di settingannya juga sama, kita setting setiap second, dan kita aktifkan atau show notifikasinya di di apps dan di konsol kita. Selanjutnya kita create. Nah, setelah kita membuat 2 notifikasi ini, rekan-rekan tinggal save. Oke. Nah, setelah kita membuat data stream, web dashboard gitu ya, bahkan kita menambahkan event notifikasi tadi gitu ya, maka proses terakhir adalah kita perlu membuat device. Nah, gitu ya. Jadinya tadi kita baru membuat template-nya, dan template ini semacam blueprint-nya lah, dimana blueprint ini bisa dipakai untuk keperluan device atau banyak device gitu ya. Dan di sini kita proses terakhir perlu untuk membuat device. Nah, untuk membuat device, rekan-rekan bisa masuk ke menu device, klik, dan klik new device. Nah, kita akan membuat device ini nggak dari nol, melainkan menggunakan template yang kita sudah buat tadi. Klik template dan pilih template. Nah, kebetulan karena kita baru hanya membuat 1 template ya, yaitu penyiram otomatis, ya udah kita pilih saja dan teman-teman create. Nah, ini device-nya mau diganti namanya boleh, misalkan saya ganti aja ya, IoT penyiram tanaman otomatis, tetapi template-nya menggunakan template yang kita buat sebelumnya. Kita create. Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat gitu ya, bahwa ini
authentication dan semua data ini teman-teman perlu copy ya. Kita copy, kita amankan. Nah, gitu ya. Di Notepad misalkan. Karena ini nanti perlu kita tulis ya di kode kita agar terhubung ke dashboard ini gitu ya. Dan terhubung ke sistem Blink. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini kita nanti amankan. Dan ini yang akan kita tambahkan nanti ketika kita pada proses akan mengupload program ke ESP32 kita atau ke device kita. Nah, gitu ya. Oke. Nah, setelah bagian Blink Console ini atau Blink Cloud ini udah selesai, gitu ya. Maka proses berikutnya kita juga bisa membuat dashboard kita di apps. Untuk membuat dashboard kita bisa bekerja di aplikasi Blink, kita perlu pertama mendownload Blink IoT melalui Play Store. Ini teman-teman bisa lakukan untuk Mac dan yang lain-lain ya, untuk iPhone dan lain-lain. Nah, silahkan rekan-rekan install gitu ya melalui Play Store. Setelah teman-teman install melalui Play Store, maka teman-teman silahkan open aja aplikasinya. Perlu diketahui bahwa ketika teman-teman sudah melakukan konfigurasi gitu ya tadi atau membuat device dan dashboard melalui Blink Console, jika teman-teman memiliki beberapa akun, pastikan gitu ya akun yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam Blink Apps ini gitu ya adalah akun yang sama dengan yang kita gunakan untuk mendesain atau membuat template tadi melalui Blink Cloud ini gitu ya. Ini berarti teman-teman cukup login saja menggunakan email yang telah didaftarkan tadi. Oke. Login. Ya, oke seperti ini ya. Nah, setelah kita berhasil login, maka otomatis gitu ya template atau device yang kita buat tadi gitu ya rekan-rekan sudah otomatis sinkron dengan apa namanya apps ini. Tinggal nanti kita atur aja bagian dashboardnya tampilannya seperti apa gitu ya. Ini adalah IoT penyiram tanaman otomatis, ini adalah device yang kita sudah buat tadi ya gitu ya. Nah, ini udah langsung tersedia dan langsung sinkron. Nah, kita bisa klik gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita perlu desain tampilannya gitu ya. Nah, caranya ya teman-teman pilih yang menu yang warna hijau ini yang seperti obeng ini gitu ya. Kita pilih. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan grafik-grafik atau widget-widget sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ya. Nah, misalkan saya pakai tanda plus ini, plus. Nah, di sini banyak juga ya. Tinggal kita pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan pakai hal yang mirip dengan di dashboard ya. Atau di web kita. Saya akan membutuhkan 3 gauk misalkan. Oke. Ini ada gauk. Nah, oke. Saya tambah lagi 3 gauk, 2 lagi. Oke, tambah lagi misalkan. Oke, dan 1 tombol ya. Saya tambah juga 1 tombol. Nah, sekali lagi rekan-rekan juga bisa menggunakan yang lain ya. Tergantung keperluan kita, gitu ya. Tapi prosesnya sama. Ya, kita tambahin switch. Mana switch ya? Ini ya switch. Oke. Nah, sekarang sudah semuanya ada ya. Nah, dengan proses yang sama, teman-teman juga bisa geser ya sesuai kebutuhan kita, ukurannya dikecilin, digedein, terserah kita ya. Oke, misalkan kita mau atur seperti ini. Oke. Oke. Nah, selain itu, kita juga perlu mendefinisikan atau mengatur gauk-gauk ini gitu ya beserta switch ini sama halnya dengan yang kita lakukan ketika mengatur di webnya si Blink ya, yaitu kita perlu mengatur
sumber datanya atau data streamnya dari mana. Nah, gitu ya. Nah, ini pertama mungkin saya akan atur GAUK yang pertama. Gitu ya. Nah, di sini saya bisa pilih ya data streamnya dari mana, karena di sini mungkin adalah GAUK untuk menampilkan nilai temperatur. Saya pilih yang temperatur juga. Terus desainnya teman-teman bisa ubah juga di sini. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan temperatur. Nah, saya namakan aja ya temperatur. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa atur juga tulisannya apakah di kiri atau di tengah, nah, gitu ya. Bisa juga diatur. Terus font size dari value ini gitu ya, mau digedein silahkan, misalkan saya gedein jadi extra large, nah, gitu ya. Nah, maka ini semakin membesar gitu ya. Nah, gitu. Atau mungkin auto sesuai dengan ukurannya secara langsung. Selain itu juga warna teman-teman bisa atur. Nah, misalkan ini saya jadiin warna orange misalkan, it's okay gitu ya. Oke, nah ini adalah desainnya. Setting data streamnya sudah, nah, gitu ya. Kita X, oke, ini udah diatur. Selanjutnya GAUK yang kedua, humidity, pilih home, kita kasih desain misalkan. Nah, kita namain aja juga humidity. Tulisannya kita taruh di tengah ya. Nah, font size-nya kita jadiin extra large juga misalkan. Warnanya misalkan agak biru karena air ya, kelembaban gitu ya. Misalkan kayak kita. Oke, udah. Nah, ini udah diubah. Selanjutnya GAUK yang ketiga, kita menampilkan soil. Oke. Terus title-nya juga kita tambah soil moisture misalkan gitu ya. Kita letakkan di tengah tulisannya. Font size untuk value-nya kita jadikan extra large. Color-nya hijau aja nggak apa-apa misalkan gitu ya. Berarti kita keluar. Nah, dan terakhir kita atur di bagian ini ya. Di bagian tombol kita klik juga gitu ya. Oke, data streamnya dari mana gitu ya. Tadi dari yang P3 atau PAM. Nah, pilih yang P3 atau PAM. Teman-teman bisa desain juga tadi ya. Misalkan namanya PAM juga ya, supaya ada tulisan di atasnya mau taruh di mana, tengah aja gitu. Oke, gitu ya. Colornya ketika on apa, ketika off apa. Misalkan off kayak gini, on misalkan agak biru misalkan atau agak merah, it's okay gitu ya. Kita pakai aja hijau lah gitu ya. Atau biru misalkan. Nah, oke. Terserah kita. Kalau sudah kita close. Nah, seperti ini. Dan jika teman-teman sudah puas dengan tampilan seperti ini, nah, gitu ya. Maka teman-teman tinggal pilih aja yang panah ini ya untuk kembali ke dashboard gitu ya. Nah, maka ini adalah tampilan dari dashboard di aplikasi kita. Selanjutnya, sistem ini sudah siap untuk terintegrasi dengan device IoT kita gitu ya.